Lo percaya nggak gue pernah ngurusin sampah? Sampah? Dinas Kebersihan Sampah Surabaya. Dan yang lucu lagi deh, kalau lo mau tahu yang lucu. Gue tuh pernah jadi boneka Ciki deh. Ya gue jalan-jalan dibayar 35.000 tuh gue inget. Itu gue inget banget pada waktu buat gimmick ke Arman. In Excess. Oh iya. Yang vokalis itu kan. Vokalis. Ya pada waktu itu gue bilang ini. Dan gue betul-betul bagaimana sampai nangis-nangisan tuh deh. Oh iya. Kelihatan bahwa Gigi tuh ribut. Gara-gara Arman. Harus ada sebuah gimmick untuk mendapatkan sebuah itu gue percaya itu ya. Percaya itu. Nah Om, sama dengar-dengar isu yang beredar tahun depan Om akan menyelenggarakan konser besar dari sebuah band legendaris Indonesia. Oke, kalau gue sebetulnya ini jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, kali ini gue sudah berada di sebuah kantor di bilangan Jakarta Selatan. Ini kantornya dari Pos Entertainment. Nah, kalau kalian yang tahu Pos Entertainment itu apa dan siapa aja yang di dalamnya, atau siapakah dedengkotnya. Nah, kali ini di episode kali ini spesial, sangat spesial. Ini kayak di atas spesial deh. Spesial banget. Karena ini adalah orang di balik layar dari kesuksesan para musisi, para artis, dan beberapa karya-karya konser dan acara-acara yang ada di Indonesia mungkin sekitar 20 atau 25 tahun belakangan. Lama ya. Nah, di episode kali ini gue sudah kedatangan the legendary Om Dhani Pete. Om. Daripada Opa. Gile, Om Dhani, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya yang begitu sibuk. Terus dijamu pula di Pos Entertainment ini. Dijamu ya jadinya? Iya, jadi dijamu, bukan lo yang ke tempat gue ya, gue yang ke tempat lo. Karena saking sibuknya. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu nih, Om Dhani ini adalah banyak banget Om. Ini apa, kayak embel-embel di belakang lo tuh banyak. Jadi mau gue mulai dari mana nih? Lo lebih senang dikenal sebagai siapa atau apa? Gue sih ya tadi yang itu cocok banget, yang di belakang layar lah, lebih enak yang di belakang layar gitu lah ya. Apa seru banget bahwa pekerjaan di belakang layar itu sebetulnya lebih seru deh daripada yang di depan. Kalau belakang layar kan itu dari mulai produksi ya, kita udah mikirin untuk ini. Nah, yang belakangnya mah tinggal penyelesaian gitu. Iya, dari sebelum acara mulai, dari awal ide dasar ya. Nggak berdasarkan acara aja, misalkan manajemen juga kan. Oh iya sih, benar ya. Kita terima artis, kita dapat tawaran artis, kan kita harus lihat dulu karyanya gimana, image orangnya gimana, mau dibawa kemana kayak gitu kan. Iya benar. Jadi tetap manajemen itu dari dasar. Gitu. Dari dasar banget ya. Penting banget gitu ya kalau untuk sebuah musik ya band, artis solo atau prosesnya apa gitu. Ya. Prosesnya kalau melalui manajemen tuh asik banget. Keren. Nah, jadi teman-teman ikutin terus nih Serundeng kali ini karena akan banyak ilmu-ilmu yang tidak ada di Serundeng lainnya. Karena lu the one and only yang berhubungan di belakang layar. Mungkin yang pertama ya, semoga nanti ada di belakang layar, orang-orang di belakang layar lagi. Nah, tapi menurut gua mungkin ada lah ya, mungkin belum kelihatan aja ya. Hanya memang gua kan ya berusaha gaul terus. Asik, iya benar. Ya sekarang ya lo bayangin aja di umur gua yang sekian, gua masih badminton dengan lo. Iya sih benar. Iya kan? Tapi badminton itu jangan salah, itu adalah satu pendekatan gue untuk bisa mengenal karya-karya ataupun gebrakan-gebrakan musisi-musisi seumur lo gitu. Dan yang gua salut, wah lo ternyata juga main dengan Arman gitu loh. Iya, yang adalah cukup erat dengan lo ya. Cukup erat lah. Itu saudara gue lah dia. Ya, seperti itu. Ya jadi ya mungkin seperti itulah. Iya. Perlu lah gaul ya kalau manajemen. Benar. Jadi nggak heran kalau lo kenal dari berapa lapisan tuh lo akrab dengan banyak orang ya Om. Ya gue kalau memang orang kan ngelihatnya gue tuh orang ngelihatnya sekarang gitu kan. Iya. Pada saat gue di Gigi, tapi sebelum gue di Gigi kan gue tuh ada selama gue di Cimahi itu gue zamannya Dedi Stansa,
Rolis yang kayak gitu-gitu tuh. Gila. Rawe Rontek, apa namanya? Cikal bakalnya Jamrut Cikal tuh bakal gua Jamrut ya. Gua di teater Hari Rusli dan sebagainya. Terus ke Surabaya gua kenal Bujana dan sebagainya. Di Dr. Dolittle juga. Gua kan kemana-mana tuh. Sampai ngedekor panggung lah, ngekru, gitu ya. cerita boneka, gitu kan orang. Nah, ketika di Jakarta, gua diterima di Gigi, ya mungkin itu musik pop juga ya. Iya. Dikenal jadinya orang banyak tahu. Banyak kan. tahu. Banyak tahu seperti itu. Kan juga orang juga nggak tahu juga bahwa gue tuh pernah kerja di bank. Iya benar. Di kontraktor. Gue juga minyak. baru gara-gara ngulik-ngulik pas lihat-lihat, wah ternyata Om Dhani juga dulu ini ya. Kita sama lulusan accounting. Oh iya. Lo percaya nggak gue pernah ngurusin sampah? Sampah? Dinas Kebersihan Sampah Surabaya Utara. Oh iya? Pernah. Dan gue berurusan dengan orang-orang Madura. Oh, Gue pernah. Jadi setiap Jumat sore itu gue harus datang ke tempat pembuangan sampah itu, ya gue bayar fee. Oh gitu, gaji mereka gitu? Iya, gaji mereka. Oh. Jadi banyak yang pengalaman yang gue bersyukur ya, gue diberikan berkah gitu ya, rahmat ya, dan rezeki dengan yang di atas tuh, segala lapisan itu gue pernah ngejalanin. Pernah ngejalanin ya. Dan yang lucu lagi deh, kalau lo mau tahu yang lucu, gue tuh pernah jadi boneka Ciki deh. Boneka Ciki? Iya, gue pakai boneka diopret bobo gitu ya. Oke. Ya gue jalan-jalan dibayar 35.000 tuh, gue inget. Jalan-jalan yang dipukulin anak-anak kecil, foto. Itu umur berapa Om? Gue udah kuliah di Surabaya. Ya itu kan karena gini, karena gue jalanin semua. Itu karena gue gue butuh makan, gue butuh uang jajan yang berlebihan. Sementara gue kasusnya di sana mahasiswa yang anak yang disuruh kuliah di sana dengan biaya yang pas-pasan gitu aja. Ya, terus lo merantau lagi ya, gue merantau. Kayak kota orang gitu ya. Ya seperti itu ya. Itu boneka Ciki itu menurut gue pengalaman yang cukup unik sih. Lucu juga ya Om itu ya. Itu berapa lama Om jadi boneka Ciki? Maksudnya? Enggak, gue hanya pada waktu itu kan gue punya teater namanya Dr. Dolittle. Kebetulan gue selain kru di musiknya, gue juga bisa ngelatih tari pada waktu itu buat cerita. Jadi alhamdulillah gue itu pernah ngelatih ya. Dulu bahasanya ngelatih. Ya, okay. Ngelatih teater musikal itu di seluruh SMP, SMA, universitas di Surabaya gue. Oh gitu. Iya. Itu tiap malam kesenian gue selalu dapat tuh. Oh oke. Dan itu lumayan untuk menambah uang jajan ya. Bahkan pada akhirnya bisa nambah bayar kuliah sendiri, itu sangat lumayan. Oh oke. Dan yang terus kita akhirnya kan bisa ketemu tuh dengan Bujana, dengan Didit misalnya. Oh iya. Meme, terus ada lagi Gombloh. Oh oke. Iya, Dul Sumbang. Oh itu ketemu di Surabaya tuh? Iya. Oh, oke. Jadi ya dari pengalaman. Nah terus juga kenalnya lagi ketika Dr. Dolittle itu kan band lumayan ternama ya. Bukan lumayan ya, ternama di Surabaya. Nah ketika band Jakarta main ke sana, kan pendampingnya selalu Dr. Dolittle. Oh iya. Nah kayak misalkan Krakatau, ada Erwin, ada Denny TR, ya kita kenalan. Ya banyak lah kayak almarhum Uta. Oh banyak banget lah gue. Banyak banget ya. Ya walaupun kru apa dan sebagainya, kalau dulu deket antara kru dengan itu kan, deket gitu. Okay. Seperti itu. Dan bahkan kru kadang-kadang lebih gaya daripada. Gue dulu nge-kruin rock juga deh. Di Surabaya juga? Iya, nama band ada Rock Trickle ya. Grass Rock gitu. Oke. Ya di Surabaya kan emang terkenalnya rock ya, rocker kan, lahir di Surabaya. Jadi ya Bujana itu salah satunya gue kenalnya di Surabaya. Oh, kenal di Surabaya dulu itu sebelum Gigi ya? Memang Bujana udah gila sejak di Surabaya kalau gue bilang. Oke. Dia tuh orang musik banget, totalitasnya tuh ya. Dia punya band, gue kru juga tuh. Squirrel, gue diajak Bujana tuh. Pada waktu dia festival di LMC di Jakarta dan dia juara itu, gue ikut itu. Oh itu lo ada, jadi kru? Jadi kru, kepala kru lah gitu lah. Ya head crew ya. Yeah. Gila keren banget, pengalamannya lain daripada yang lain. Belum pernah ada di serundeng gue nih. Jadi mungkin teman-teman yang, soalnya banyak banget, kalau kalian mungkin iseng gitu ya, search di Google gitu. Banyak banget hal yang udah dilakukan Om Dhani nih. Ya yang paling orang tahu ya, dulu adalah mantan manajer Gigi. Yes. Puluhan tahun tuh ya, berapa tahun totalnya? 21 tahun ya. Gila itu lama banget tuh. Terus managing director
konseptor, apalagi banyak banget ya, pokoknya banyak banget ya. Jadi kalau kalian mungkin mau lebih jelasnya kalian bisa baca di Wikipedia atau pokoknya di Google lah, kalian search Dani Pete, itu pasti akan langsung seret gitu semuanya ada. Nah mungkin Om, yang gue penasaran nih, kan tadi lu bilang lu aja kuliahnya perbankan, keuangan lah, akuntansi gitu ya. Jiwa seni lu itu mulai muncul pas kapan Om? Menurut lu, saya ingat lu lah. Ya kalau istilah kerennya bokap gue itu gitaris sebetulnya. Oh oke. Dan punya band pada waktu di Cimahi. Di Cimahi, oke. Dan bokap gue itu juga pernah, yang lucu lagi, karena kenapa gue suka badminton gitu, karena bokap gue itu dulu juara Jakarta. Oh, pantas lu jago juga zamannya ya. Uci Acang, Tan Sin Hu yang kayak gitu ya, seperti itu. Ya terus dia punya band namanya More Amor gitu ya. Ibu gue kadang-kadang suka nyanyi juga gitu. Oke. Nah tapi ya kita nggak ada yang bisa main pada waktu itu, hanya ya pada waktu orang-orang dulu kan, lo jangan di musik. seni, jangan dari seni. musik. Udahlah, lo harus kuliah atau sekolah yang cepat dapat kerja di mana aja, yaitu udah akuntansi gitu. Ya. Nah tapi gue di Cimahi deng, gue tuh pernah yang ngeband gitu pernah ya. Oke. Instrumen kesukaan gue adalah bass dan drum gitu ya. Walaupun gue nggak pada waktu gue duduk di Cimahi Ensemble Musik itu gue pegang suling sebetulnya. Oh, oke. Nah saingan gue ya itu jam rock itu anak-anak Oh, yang dulu jam rock, namanya ya. Trilogi. Gitu. Iya. Nah gue juga ikut memperdalam teater di Teater Gria Rama Cimahi gitu. Kita kalau festival di Jakarta gitu. Dan gue SMA tapi gue sudah aktif di satu organisasi Ikatan Mahasiswa Cimahi dulu. Karena gue dari kelas 1 SMA. Padahal SMA ya? Iya gue. Itu karena apa ininya mahasiswa padahal? Iya, gue teman-teman gue udah kayak gitu. Ya terus akhirnya gini ya, jujur aja dulu kelompok gue itu di salah satu di Cimahi itu yang aktif mengadakan panggung-panggung itu juga. Iya. Aktif ya, tapi kan zaman dulu yang asik kan total ya. Ya seperti teman-teman deket gue yang jadi kayak anak-anak Jamrut. Oh oke. Hari Mukti itu. Oh iya, Hari Mukti. Kayak gitu. Ya tapi gue nggak kesana pada waktu itu ya, jadi nggak ya main-main aja, tapi nggak punya pemikiran sama sekali bahwa akan jadi musisi apa-apa. Hanya karena orang tua, karena kita dari keluarga anak kolong ya suruh kuliah. Ketika gue selesai SMA ya gue kuliah di Surabaya itu. Okay. Tapi di Surabaya gue selalu bersentuhan dengan yang namanya seni karena gue pada waktu itu gue pingin banget masuk IKJ ya. Oh, IKJ kan dulu susah kan masuk gitu. Iya. Tapi orang tua nggak ngizinin. Akuntansi aja lah. Nah ketika di situ tetap gue bersentuhan dengan yang namanya seni ya. Lebih luas lah ya. Akhirnya ya terus jalan sampai ini. Ya gue mungkin lengkap ya, gue artis asing udah pernah gue pegang. Iya. Seperti Julio Iglesias ya. Oh, oke. Terus Europe juga pertama yang datang itu gue yang megang artis. 80? Gue lupa. Enggak 9. Oh di 90. Antara 89 sampai 91. Pertama dia. Oh, okay. Masih Final Countdown, masih gila-gila. Masih gila-gila. Iya. Super Band, terus ada lagi apa ya? Ingwi. Oh Ingwi juga lo yang datangin. Seperti itu. Bukan gue yang datangin, gue kerja dan kebetulan gue yang megang artis-artis itu. Oh oke. Jadi artis koordinator seperti itu. Iya. Ya cukup lumayan sih. Iya. Untuk pengalaman dan belajar, dan akhirnya bisa ini kita rangkum menjadi komposisinya menjadi manajemen artis ya. Iya. Membuat manajemen artis sampai produksi kan gue dalamin. Dalamin juga ya. Seperti itu. Di visual gue pernah dengan Ria Irawan. Lama lagi lama ya. juga itu ya. Lama lagi gitu. Jadi kisah perjalanannya sih lumayan ya. Jadi ya kalau buat gue wajar lah kalau gue bisa gitu, karena gue pernah menjalankan dari A sampai Z gitu. Di total ya mungkin hampir 3.000 panggung yang pernah gue jalanin. Udah hampir 3.000 ya. Gila, berarti total berapa tahun Om dari awal jalanin? 81 full aja. Enggak lah, sebelum 81 juga gue kan suka ngadain ya. 81 sampai sekarang. Ya. Ini udah mau 30. Dari mulai kru sampai promotor gue jalanin. Iya. Udah mau 40 tahun ya? Iya. Gile. Promotor ya. Terakhir gue buat yang besar ya, Slang ya. Yang konser Slang 35 tahun itu. Oh ini. Ya itu. Nanti kita tunjukin. Itu konser yang menurut gue
lumayan besar lah ya. Walaupun sebetulnya gue sudah memulai dengan gigi dulu. Iya, iya. Konser tunggal gigi kan aneh-aneh tuh. Iya, iya. Ada yang dengan Erwin Gutawa, Adi MS, Oh, iya, Topati, satu lagi Andi Rianto. Iya. Itu juga unik tuh ya. Orkestra ya. Ya begitulah. Keren, gila sih. Ini pengalaman yang mungkin teman-teman harus simak baik-baik. Karena ini kan di belakang layar, nggak cuma kesuksesan yang kalian selama ini lihat di panggung kan. Yeah. Kalau orang-orang yang pengen jadi musisi, yang lihatnya as a musisi tok gitu. Padahal kan faktor pendukungnya juga banyak sampai musisi itu bisa berada di posisi yang sekarang. Gitu. Itu peran manajemen itu harus ada. Ada dan juga penting ya Om. Penting, sangat penting kalau gue bilang. Nah, mungkin Om kan udah pernah dari perbankan, akuntansi gitu ya. Kerja itu berapa tahun Om? Dari lulus sampai akhirnya lu terakhir nih di perbankan itu total berapa tahun Om? Ingat gak? Di perbankannya? Ya di perbankannya. Gue hampir 4 tahun di perbankan. Di BI gue, di Bank Internasional Indonesia. BI ya. Sebut produk nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Udah bubar juga kok. Sekarang diganti dengan apa ya? Bank apa ya? BI itu lupa gue. Nggak tahu. Banknya dibeli, ada Malaysianya soalnya. Oke. OCBC kali, OCBC ya. Oh iya dulu BI ya. BI. Nah terus dari situ kan Om, maksudnya lo kan udah settle nih di bank gitu loh, yang penghasilannya tetap, ada tunjangan dong. Jadi gini deh, gue tuh kan 2. Kalau pada saat kuliah pun gue udah bersentuhan dengan seni. Ya. Jadi Dr. Dolittle gitu. Ya. Sementara gue kerjanya di perusahaan kontraktor, namanya Triguna Jaya, yang ngurus sampah. Di Korea gue juga Sabtu Minggunya gue tetap itu terus jalannya bersamaan gitu loh. Jadi akhirnya gue terakhir kerja resmi itu di Surabaya itu pada saat keluar dari BI, terus gue buat sistem di sebuah taksi di Malang ya. Habis itu gue ikut kepala produksi tuh, Tur Raksasa itu gue. Oh oke. God bless ya. God bless ya. Ya itu gue ikut itu. Nah udah dari situ gue udah bersentuhannya lebih banyak sekarang di seni lah ya. Seni, ya. Karena apa? Gue pertama masuk Ria Irawan kan. Pada waktu itu gue memanage grass rock gitu. Tapi grass rock lagi limbung pada waktu itu soalnya. Nah, gue manage itu bersentuhan kan Ria Irawan. Terus gue dari situ kan langsung ke gigi kan seperti itu. Oh oke. Akhirnya jadi full timer full di situ ya akhirnya. Ya, tapi jangan salah bahwa semua itu gue basic perencanaan apa ya, perencanaan untuk membuat sebuah manajemen, sebuah pagelaran. Gue pakai ilmu itu yang gue pelajari. Yang pelajarin di kuliah itu ya. Dan berarti, sangat efektif sih sebetulnya. Iya maksudnya berarti penting dong kan kadang ada beberapa teman-teman kan yang kayak pengen jadi seniman, pengen jadi musisi tapi disuruh orang tuanya kuliah apa jadi merasa aduh kayak nggak penting nih gue kuliah gitu. Iya kalau gue bilang ya kembali lagi pada akhirnya memang ya campur tangan yang di atas kita harus kita akui gitu. Tapi yang di atas itu pasti akan campur tangan juga kalau kita punya usaha gitu kan. Iya benar. Usahanya kita harus seperti itu. Jadi pada waktu itu menurut gua betul-betul masuk Jakarta yang tadinya gua sebel banget, gua tidak mau, cita-cita gua masuk Jakarta. Akhirnya gua masuk dengan kondisi rai gedek istilahnya gitu. Gua tutup muka gue, gua masuk. Kalau lo percaya gue tahun 90-an, gue lupa tahunnya berapa. Gue pernah jadi ketua di Jawa Timur, asosiasi promotor. Oh oke. Gue diundang dengan Sofyan Ali ke Jakarta. Meetingnya gue deh, lo tau. Gue naik bis deh. Gue masih inget gue ke News Cafe ya, ada di Kuningan. Oke. Agak itu bukan agak lagi top itu, cafe top. Gue pakai rapi deh. Tapi gue datang naik bis turun, gue langsung ke kamar mandi gue, pakai dasi dulu deh. Setelah itu gue ikut, biar kelihatan oke. Setelah itu gue copot, yang gue cari bis juga. Lo gue bayangin jadinya, yang kayak gitu-gitu tuh gue udah lakuin. Nah, terus belum lagi yang network gue cukup kuat gitu, karena apa? Gue itu yang sekarang orang berhasil, bahkan dia udah pensiun. Itu dulu orang-orang yang bergaul kan. Jadi kalau manajer sekarang gue gak. Kalau gue dulu deh, tanya aja anak-anak gigi lah. Itu gue nongkrongnya itu di cafe di James misalkan. Makanya gue deket dengan Pak Peter Gonta dan sebagainya. Itu dari ini gue udah kenal. Jadi gue nongkrong di sana itu hanya cari link aja. Itu deh kalau bisa pulangnya pagi apa. Tapi setelah gue
dapat, akhirnya memudahkan gue untuk kerja. Iya, iya. Jadi untuk cari pekerjaan, mengembangkan kreatif itu gampang. Penting kan itu untuk dan itunya sangat. Artinya gue harus ngorbanin hidup gue 2/3 itunya gue di situ. Ya. Dan maksudnya lu menyadari hal itu ya, Om? Maksudnya masih menyadari kalau itu penting gitu? Oh iya. Karena kan gak banyak orang juga notice itu gitu. Dan gue betul-betul ilmu marketing itu gue pelajari bagaimana mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan mungkin juga gue dikasih kelebihan ya. Seperti itu memang, dan itu kelebihan itu nggak bisa dipelajari, itu memang dari situ. Seperti salah satu contoh misalkan, gue iri dulu pada waktu Slank dan Dewa diajak tour dengan Deteksi. Oke. Yang langsung 30 kota. Gue langsung telepon promotornya si Koko. Nah Koko itu gue tahu dia ngerjain dulu kenalnya di Jam. Oh, oke. Gue telepon kok, gue datang, lu di mana sekarang? Gue lagi ngerjain padi dan 16 kota. Di mana lu? Di Jogja. Gue datang. Gue di situ gue marketingin gigi. Pulang dari situ gue dapat 36 kota. Oh iya? Gila. Jadi bukan gue nunggu, detail gue nggak, gue ngubar seperti itu. Oke. Jadi nggak. Ya gigi itu menurut gue personilnya tuh dia berkembang banget, dinamis banget gitu. Jadi ketika dibuat kreatif dia nimbang itu, enak diajak kerja. Nah itu yang membuat juga semangat dan ketakutan, karena kita standar kan kali. Lo tahun ini apa sih target lo? Ada buat apa gitu? Kurang. Jadi ada terus. Terus ya. Jadi ya itulah sebetulnya kekompakannya dalam menjalankan satu tujuan itu penting. Penting ya. Penting. Dan jadi bukan gue musisi, gue manajer, enggak. Kita sejajar aja deh. Iya benar. Jadi nggak boleh kayak gue musisi, gue depan panggung nih, yang lain lo yang ngurus ya gitu. Nggak bisa gitu ya. Dan berarti zaman dulu tuh, maksudnya lo kayak ngejar ke Jogja apa segala macam, nggak gengsi tuh ya? Enggak, gue selalu aja kan karena teman juga ya kali ya? Iya teman. Enggak ada yang baru. Lo tahu nggak? Gue datang ke kawinan promotor di Malaysia. Kawinan. Gue datang, gue bilang, Dani kamu pasti datang katanya. Ini Malaysia negara. Insya Allah saya datang. Kamu kasih alamat. Gue minta alamat rumahnya kan, tempat gedungnya gitu. Gue datangin. Tapi alhamdulillah setiap ada acara Malaysia dia selalu menghubungin gue. Kalaupun gigi tidak ada, dia minta tolong ke gue. Oh, oke, nyari artis. Ya diantaranya dia minta pada waktu itu, Dewa itu gimana ya cara ininya, ngubunginnya, misalkan Iwan Fals ini. Ya gue bilangin, gue kasih pandangan gitu. Jadi hubungan dia seperti itulah. Sebetulnya sebuah manajemen juga harus menguasai ilmu marketing lah ya. Iya. Terus tahu musik, tahu anak-anak tuh gimana gitu. Kalau hanya sekedar angkat telepon dan sebagainya, udahlah di rumah. Ya, dan itu semua lu urusin sendiri Om, maksudnya bisnisnya iya, teknisnya iya, lu semua tuh sendiri. Nggak, jadi gini, kan berkembang nih ya. Dulu gini, ya gue mau bilang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, nggak tahu sampai sekarang mungkin masih ada ya kejadian gitu, bahwa menurut pendapat gue masyarakat itu belum ya, bukan tidak, belum menghargai sepenuhnya artis dan musisi karya. Jadi sehingga ya kan orang-orang bisa pendapatnya gini, wah kayak YouTube ini udah selesai, dia hidup berapa tahun? Karena penghargaannya deh. Pengakuan terhadap hak cipta karya itu semuanya udah semua deh. Nah di sini kan belum seperti itu. Nah hal-hal yang itu sebetulnya yang akhirnya kita harus over gitu. Harus over, kita mencari pekerjaan dan sebagainya. Apalagi kan dulu masuknya Sony Musik ya, perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kok. Gitu. Tapi setelah zaman kesini ternyata masih kecil juga kan. Terus ributnya, kayak gitu. Nah jadinya menurut gua kita juga layak harus belajar untuk mengembangkan itu semua. Seperti itu. Jadi sehingga tugasnya manajer menurut gua selain dia memanage itu ya mengembangkan, menjaga jembatan kemana-mana. Dulu gua ya misalkan ada lagunya Gigi dulu yang pernah dibajak misalkan. Oh gue gila-gila nih, gue tuh paling tersinggung. Oh iya, lo kejar tuh? Gue kejar, seakan-akan itu Gigi itu gue gitu. Anak-anak pada waktu itu gue ingat, udah dan jangan dan. Soalnya hubungannya udah kepolisian, nggak ada. Gue bilang, nggak, dia tuh
kenalan nggak ada. Kenalan gue tentara Tuhan, gue bilang. Akhirnya gue menang. Oh iya? Masuk pengadilan? Nggak sampai ditanya. Salah satu. Dan itu gede filmnya. Oh, oke. Si Extreme Producer itu gede film. Ya, nama-nama gede. Gue tabrak nggak bisa. Ya, karena gue mencintai produk tuh penting banget lah. Gue mencintai gigi udah kayak itu seperti. Tapi akhirnya ya nggak gigi aja lah kan, karena artis gue juga banyak. Jadi banyak. Tapi gaya gue seperti itu gitu. Ya. Itu lu ya, lu udah kayak gitu ya. Nah, siapa lagi Om selain gigi berarti? Kan seiring berjalannya waktu, gigi akhirnya ya, jadi besar banget. Terus akhirnya lu siapa lagi yang pegang? Ya, gue pernah megang gigi ya seperti itu. Ada omelet, ada tohpati, ya orkestra. Terus ada lagi coklat. Oh, coklat awal-awal? Coklat, enggak. Malah setelah itu coklat. Samson. Oh, yang Ebo itu sebetulnya yang naik. Edane. Oh iya. Edane itu juga seru. Java Jazz juga seru. Java Jazz. Ini ya, Indra. Band ya, Indra Lesmana, Bujana, Doni almarhum, Mates ya? Oh Mates ya, yang kayak gitu. Iya banyak banget ya Om ya. Ada Trisam, 3 gitar. Berarti berbagai genre Om itu. Iya. Lu memilih kah atau ya nggak sengaja aja gitu? Ada sebetulnya gua itu band yang gua sebetulnya tadinya nggak mau, tapi karena gua akhirnya udahlah ini titipan teman gue. Melayu gua tuh ada. Oh Melayu juga ada? Maha namanya. Oh Maha. Itu zaman-zaman ya kangen band gitu zaman itu. Iya zamannya. Angkatan itu ya. Ya tapi karena itu temen ya udah. Tapi sebetulnya gua nggak ngerti ya. Gua tuh ngelihat sih sebetulnya, gue juga milih. Gue sampai sekarang ini banyak yang kayak masih kemarin itu deh. Gue bicara sekarang nih. Kemarin itu ada yang datang dari Bandung, minta gue di manage dia. Oh, band? Bukan, solo. Oh, solo, oke. Solo dan dia juga memainkan instrumen yang unik gitu ya, piawai gitu ya. Kayak gitu. Ya, gue cukup surprise aja zaman seumur segitu masih gitu. Oh berarti maksudnya masih banyak orang ya dengan nama besar lo, orang pasti datang untuk lu jangan pakai nama besar ya, gue mah biasa. Manage gue dong Om. Ya enggak kan di lingkungan musik pasti orang tahu lah seorang Dhani Pete gitu. Nah mundur sedikit Om. Nama lo kan Dhani Wijanarko. Pete itu apa emang nama lo di akte atau? Bukan, temen gue itu almarhum. Dia itu paman Dolit sebetulnya. Oh oke. Dia ke Jakarta jadi kru, jadi kepala kru. Tapi dia idenya gila, namanya kalau di Surabaya panggilannya Meme. Tapi sebetulnya namanya Muhammad Syafi'i Saleh. Dan dia tuh cukup pada saat di sini cukup memberi perhatian Adi MS, Erwin Gutawa, Tohpati semua. Dia tuh cukup beredar. Kenal gitu. Tapi dia meninggalnya kasihan. Itu sahabat gua banget gitu. Pada waktu itu gua ke Jombang ceritanya, lagi show-nya. Kita dapat undangan dari Jombang itu Rock Trickle gitu. Nah kan gua itu biasa kalau Rock Trickle main tuh gue selain kru gue nyetir juga. Nah dia itu sambil ngerokok itu suka keluar jendela gitu terus sambil bilang kita mainnya itu peterongan di Jombangnya terus ya, peterongan terus ya Dhani Pete gitu. Akhirnya jadi Dhani Pete. Nah udah. Setelah itu sempat turun deh sebetulnya. Udah lupa lah. Tapi gitu. Ada nama teman gue namanya Rudi Simatang ya. Dia yang naikin lagi Dhani Pete. Dan itu menjadi ini. Dan terus gue kadang-kadang kayak gini. Tapi gue nggak ngerti ya. Gue ya sugesti aja. Ketika gue pakai nama itu kok jadi kayak image gitu loh. Jadi image. Terus gue pakai aja gitu. Gue pakai dan di Jakarta tuh kan. Ya udah kayak gitu aja. Oh gitu. Berarti itu dari sebelum pindah ke Jakarta. Iya, dan bukan juga pete-pete itu enggak. Tapi terus gue filosofinya gue gitu, pete itu kan kecil ya. Ya gue kecil. Terus berwarna dan selalu berwarnanya bagus kan. Iya, hijau dan coba lo, pete itu pasti perhatian karena apa? Baunya kan? Ya. Semerbak dia semerbak. Dan membuat heboh kan. Baunya ada yang nggak enak, ada yang gitu. Kan pasti membuat pengaruh gitu. Masuknya gitu lah. Oh gitu. Ya udah gue pakai aja gitu. Unik ya ceritanya ya. Ya tapi lucu ya. Kalau Bujana itu teman gue yang lama tapi nggak pernah manggil Pete gitu. Oke, Dana ya Dana. Alma malah mate kayak gitu ya. Iya. Terus yang lain-lain gitu.
Oh gitu. Nah itu tuh asal muasal ya, asal muasal. Gue pikir tuh karena emang lu doyan pete kali ya jadi. Ya gue doyan tapi juga jengkol pun doyan. Iya maksudnya kirain kan biasanya doyan banget sampai dijulukin ternyata dari peterongan itu. Itu nama daerah berarti? Daerah di Jombang. Di Jombang ya. Keren. Nah lanjut ke tadi. Nah terus habis itu kan Om, lu sambil memanage gigi lah ibaratnya pas udah masuk industrinya ya. Lu juga gue lihat kan cukup aktif dan update ide terus tuh. Bikin ini, bikin konser, bikin apalah acara lah, tribute apalah itu emang jiwa lu di situ ya Om? Atau apa yang mendasari lu? Kalau dilihat-lihat memang gue suka gitu ya. Karena dulu gue dituntut pada waktu di Surabaya pada saat mencari katakan duit jajan lah katanya. Kan cerita itu deh harus di-create. Iya, iya. Untuk SMP 1, SMP 6, terus ke universitas harus ganti-ganti. Ganti-ganti konsepnya. Akhirnya sampai gue cari di Bali gitu ya. Di Pura cerita yang punya nilai gitu ya. Nggak horor aja, gue juga dari dulu juga gitu ya. Dengan Hari Rusli, gue ketemu kayak gitu. Nah akhirnya gue dari dulu gue bilang kita harus out of the box. Orang kemana kita kemana. Dan anak-anak gitu begitu gitu. Modal dia itu bisa menjalankan itu karena dalam kualitas bermusiknya. Oke. Basicnya tuh itu. Jadi memang berkembang. Ya akhirnya sedikit-sedikit dari mulai manajemen artis, ya hanya sekedar nama manajemen artis. Punya kantor gue. Oke. Belum sini belum. Belum, masih di mana namanya di Pela. Oke. Dulu kalau mau lihat pada saat gue masuk tuh. Kalau latihan itu kita ngantri. Antri studio. Nanti di studio dengan Kla, dengan Dewa yang kayak gitu dengan band-band lain lah ya. Itu di Hidup Baru, studionya Ari Ayunir. Oke. Terus akhirnya gue punya pemikiran, yang namanya manajemen harus punya studio sendiri. Kantor. Oh, ya itu kantor. di Pela. Kebetulan di rumahnya Krisna ada band. Gitu. Oh, oke. Ya kan? Krisna Balagita. Balagita. Dia tetap bersahabat dengan Bu Jana. Dan dia dekat gue. Ya, kita nyewa di situ. Dan gue bangun itu. Studio dengan enak. Di situ mulai itu. Iya. Kita ngeluarin banyak-banyak ide-ide gila dan sebagainya gitu. Ya seneng aja berkreasi sih sebetulnya. Ya, dan idenya selalu berkembang ya Om. Ya. Sering berjalannya waktu. Betul. Ya kadang-kadang ide itu juga ngaco kayak bilang. Kita tuh 100 kotak. Kaget anak-anak gigi. Apa gitu? Yang penting 100 kotak. Gue bilang kayak gitu. Apa dan? Jadi paling intinya dulu itu. Intinya gini. Kita jalan misalkan ke Surabaya, habis itu dari Surabaya mau ke Malang. Nah kan kita lewat Pasuruan, kita ke radio-radio. Oh oke. Nah ke radio-radio, nah sekarang bayangin dari Jakarta, mau ke Bandung, kan lewat Bogor, lewat Cianjur, ya. Misalkan lewat Sukabumi bisa gitu ya. Nah itu kita berhenti di radio untuk promo, gue bilang. Nah secara konsep anak-anak setuju gitu. Oke juga nih. Wah itu akhirnya nggak bisa dijalanin semua. Karena sponsor dan juga keterbatasan lah ya. Hanya 36 kota. Ya, tapi hal itu menurut gua ya sangat menohok gitu loh. Menohok untuk sebuah bahasa marketing loh ya. Bahasa marketing ya cukup menohok. Ada lagi misalkan Gigi The Last Concert. Tapi the lastnya gua dicoret gitu. Itu gue ingat banget pada waktu buat gimmick ke Arman, Inexis. Yang vokalis itu kan. Vokalis. Ya pada waktu itu gue bilang ini. Dan gue betul-betul bagaimana sampai nangis-nangisan tuh deh. Kelihatan bahwa Gigi tuh ribut. Gara-gara Arman. Tapi kan setelah pulang, gue lupa. Dapat 40, udah 40 gitu. 10 sampai 40 lah. 40 titik langsung. So, jadi gini, harus ada sebuah gimmick untuk mendapatkan sebuah. Itu gue percaya itu ya? Percaya itu. Maksudnya itu ya dari zaman dulu sampai sekarang ya sama aja. Kayak misalkan gini, gue yakin anak Gigi sendiri mungkin lupa. Kejadiannya ngabuburit, itu legend banget. Iya. Itu 14 tahun loh, Dek. Umurnya 14 tahun ngabuburit. Itu kejadiannya apa? Show di Surabaya, di Novotel Hotel, gue 2:30 itu disuruh ke kamarnya anak-anak. Lu janji 48 1 tahun show, ini baru berapa gitu, ini gimana? Gue bilang, kita harus buat konsepnya, gue bilang. Nah pada waktu itu anak-anak pernah buat jingle yang metal gitu. Tapi dari lagu yang bernafaskan Islami. Terus akhirnya coba gini, keluar lah, pakai lagu Jabimbo ini. Lu sanggup berapa hari gue bilang buat demo?
Seminggu lo sanggup jualan berapa? Nanti tur gue bilang. Gue ngaco aja nanti tur ini udah kan. Gile. Setelah itu gue dan dapat gue tawarin albumnya meledak, dapat langsung dari cara. Iya. Ya kayak gitu-gitulah yang maksud gue nggak dinya dan gayung bersambutnya enak kan gitu. Iya, benar. Kan di dunia juga nggak ada misalkan satu lagu dimainkan oleh 4 konduktor. Iya. Nggak ada dong. Nggak Belum. ada. Adi itu pada saat itu bilang, Dani ini di dunia kayak gini. Di udahlah so asik aja gue bilang ini nih. Dengan Erwin. Apalagi tuh abis ngodak Erwin main bass. Main lagi. Iya kan? Erwin main bass dan dia nggak pernah main bass pada waktu itu. Iya. Andi Rianto main keyboard, Topati main gitar. Andi pas ya. Iya, semua pas. Iya. Ya kayak gitu-gitu kan akhirnya tercapai seneng gitu ya. Di backup juga dengan Tantowi ya. Oh, oke. Seperti itu. Ya semakin kita mau lihat perkembangan musik di dunia ya, di Indonesia atau di mana aja lah. Kreatif dan sebagainya, gue yakin selalu dapat lah. Dapat ini ya. Yang paling penting bisa dijual itu deh. Iya, tetap kreatif, tapi harus bisa dijual, jangan yang so asik doang. Nah, itu biasanya untuk sebagian besar musisi atau seniman dikesampingkan ya atau nggak kepikiran lah, Iya, karena mereka memikirkan produknya sendiri. Gua harus ini. Iya. Dia lupa bahwa untuk menjalankan itu, membesarkan itu harus ada partner. Partner itu yang harus mengeluarkan atau membiayai kreativitasnya. Ya kan partner nggak mungkin orang gila yang ngasih duit gitu aja kan. Pasti. Iya, benar. Oh, dia minta lu ngasih gua apa? Gua ngasih lo gitu. Seperti itu. Kalau gua berpikir masalah itu. Sampai dengan saat sekarang. Gila. Keren banget nih. Semoga industri dimasukkan. Mungkin teman-teman yang masih bingung pengen mencintai, maksudnya tetap mencintai seni tapi bingung kayaknya gue nggak main di depan panggung, bisa jadi orang belakang layar juga ya Om ya? Insya Allah. Itu kan bisa dipelajarin juga. Nah Om, hampir 40 tahun lalu bekerja di industri seni di Indonesia ya Om ya. Menurut Om perbedaannya cukup signifikan dari dulu sama yang sekarang nih industrinya nih, industri musiknya. Menurut lo apa perbedaan yang signifikan? Di luar. Ya, di luar apa yang selama lu pernah pegang kan zaman dulu sama zaman sekarang nih? Ya kalau kita perbedaan dengan di luar ya, kita udah jauh lah kita karena sistem mereka itu sudah sempurna. Bagaimana ketika karya itu mau dikeluarkan, mereka sudah mempunyai sistem dengan prosedur sehingga otomatis ini bisa dihitung. Dihitung nilainya dan ke belakangnya itu harus bagaimana kan? Kalau di sini sebetulnya ada yang seperti itu, sudah ada yang mulai seperti itu, tapi infrastrukturnya masih belum. Sebetulnya memang gini lah, kayak kemarin ada ribut-ribut masalah hak intelektual. Kalau menurut pendapat gue, udah artis sebagai komisaris saja dalam satu perusahaan ya, misalkan gitu ya, artis. Biarkan ini yang mengurus, profesional aja. Jadi tidak mempunyai kepentingan ya kalau yang profesional, yang artis ini akhirnya tidak bersinggungan. Ya kemarin kan terkesannya yang ini ribut yang ini nggak kompak gitu. Mendingan artis itu dah apa sih yang lu minta ini oke tunggu ya, cari orang yang mengerti tentang ini gitu. Udah ngerti ya udah dia kasih lah kepercayaan yang betul-betul. Sampai jadi nanti ketika ini udah jadi sistemnya, artis tuh sebagai ininya penasehatnya juga. Sebagainya jangan ini karena ini berhubungan ini. Kayak gitu. Jadi jangan ribut duluan. Nggak perlu ribut duluan ya. Iya kayak gitu. Nah kalau perlu kita contoh yang di luar juga nggak jadi masalah, nggak haram-haram sekali gitu. Tapi perlu diketahui Deng, gue selalu bilang bahwa kebudayaan di sini beda dengan di luar. Jadi sistem pun yang dibuat sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya tetaplah itu harus nomor satu kan. Ya kita kadang-kadang suka iri dengan Korea gitu. Ya dilihatlah sejarah Korea bisa mendapatkan seperti itu nggak dengan budaya. Nggak setahun 2 tahun. Nggak setahun 2 tahun dan bisakah kita menjalankan? Kalau gue tanda tanya. Karena kita budaya kita kuat. Indonesia tuh punya satu budaya kuat. Apalagi ditunjang dengan agama, ya kan? Kepercayaan itu dan sebagainya. Sampai ini gitu. Kalau Korea kan nggak ada. Saya ikut daging di pantat ditaruh di situ nggak bisa. Kalau kita sekali digituin, wah hukumnya ini capek kan. Gitu. Kita maunya mikirin apa sih sebetulnya, bikin haram.
gitu kadang-kadang ya seperti itu. Nah di Indonesia itu seperti itu, maksudnya infrastrukturnya sendiri sebetulnya harus dipikirkan. Dan satu gitu, gue tuh pernah merumuskan untuk kepentingan musik gitu ya, industri terutama gitu, di zamannya Mari LK Pangestu. Oh iya, Mari LK Pangestu. Ya sampai sekarang itu nggak tahu juntrungannya gitu. Nggak, ini hilang aja gitu. Padahal udah berapa menteri. Iya. Nah ketika kementeriannya berubah, ininya juga berubah aneh. Gitu. Ya sebetulnya itu harus dibereskan. Ya terutama, ya gue pernah ngalamin dalam satu kementerian gitu ya, yang sangat berkaitan dengan industri dalam tanda kutip misalkan Kementerian Pariwisata gitu. Nah itu punya aturan beda-beda gitu loh. Ya kan akhirnya orang-orang musisi terutama dan artis itu bingung dan akhirnya menomorduakan kepentingan itu. Jadi mendingan gue main di luar aja lah. Kepentingan pariwisata ini kita kecampingin. Ya nanti kalau pas gue nggak ada duit atau pas baru boleh ya kayak gitu. Jadi di nomor sebetulnya harusnya dibalik gitu. Dibalik gitu kepentingannya. Ya seperti itu gitu. Jadi di sini infrastruktur, sistem dan prosedurnya juga masih harus dirapikan. Karena ini harus berkesinambungan ya. Berkesinambungan dan udah panggil profesional yang tahu tentang musik tapi nggak punya kepentingan. Ada yakin. Jadi jangan yang ini kayak kemarin yang ini curiga ini, yang ini curiga jangan ini. Punya kepentingan semua ya. Semuanya seperti itu. Gila sih, sangat bijak sesuai dengan umurnya. Bijak sini dan bijak sana. Iya. Nah Om, sama dengar-dengar isu yang beredar tahun depan Om akan menyelenggarakan konser besar dari sebuah band legendaris Indonesia. Oke, kalau gue sebetulnya ini udah boleh dibocorin gak sih? Hah? Udah boleh dibocorin gak sih? Enggak, boleh aja nggak apa-apa. Jadinya sebetulnya gue masih taraf nego sih. Tapi udah bisa dikatakan nih 50-50 atau 51% lah ya. Udah lebih 1% ya. Karena pertama gue sudah mengerjakan bukunya. Gue sebagai executive producer. Bukunya yang ngerjakan Dani MR. Nah terus sekarang dapat tawaran dari sana gue untuk megang konsernya. Konsernya. Ya pokoknya pada akhirnya gue ditawarin untuk menjadi koordinator gitu. Gue bilang. Ya oke, gue lagi nego di situnya. Nah itu di band ini gede, namanya God Bless. Dan ini 50 tahun ya. Gila, 50 tahun men. Dan insya Allah gue akan membuat sesuai dengan tahunnya 50. Ini gold ya. Gold emas gitu. Dan harus dibuat yang spektakuler. Yang orang bisa menyalakan, ini loh yang 50 tahun aja kayak gini. Jadi semangatnya betul-betul semangat yang harus ditiru. Iya benar-benar. Gitu. Jadi tapi gue sekarang udah dalam, walaupun negosiasi ini belum selesai, gue udah kerja sampai udah jauh sih. Lu sambil jalan nggak jadi masalah. Itu gaya gue. Jadi gue tidak melihat dulu nanti gimana, gue buat apa dulu aja. Nggak jadi ya untuk tabungan gue, jadi alhamdulillah. Ya kayak misalkan slang juga dulu, gue udah bilang oke, gue bilang. Malah pada waktu itu gue masih ngomongin bim-bim lah. Di sini juga nih ngobrol bim-bim, di pendekatan gitu. Ketika oke ya udah, tapi gue udah kerjainnya banyak. Udah jadi ya. Ya gue pinginnya seperti itu ya. Pinginnya ya jujur aja pada waktu itu slang itu katanya, dan ini dari pihak mereka belum pernah mengadakan konser tunggal seperti yang gue adain pada waktu itu. Yang 35 tahun itu? Yang 35 tahun. Belum pernah selama hidupnya. Selama 35 tahun ya? Gokil. Dan akhirnya, ya tercetus dan gue suka banget, senang banget. Gue dan kemungkinan bahkan, ya Bim buat lagi. Yaudah ayo buat. ya senang. Tapi kalau nggak out of the box gue nggak. Harus ada sesuatu. Sesuatu. Kan keren. Jadi itu akan konser 50 tahun. Salah satu atau satu-satunya mungkin band tertua di Indonesia nggak sih? Maksudnya yang masih aktif sampai sekarang. Oh ya, satu-satunya. Satu-satunya yang masih aktif sampai sekarang ya. Dan itu pantas untuk dicontoh buat semua teman-teman musisi, teman-teman seniman generasi gua maupun di bawah gua ya, Gen Z, Gen Y. Siapa deh?
Mas Ian tuh oke. Mas Ian, Mas Ian ya, Mas Doni itu maksud gua semangatnya oke banget gitu. Iya. Maksud gua spiritnya ya kelihatannya harus ditiru seperti itu. Iya benar-benar. Jadi ntar kita kalian harus menunggu dan juga jangan lupa untuk beli tiketnya. Jangan calo, gitu. Nanti tapi kan ini kan masih dalam tahap nego, tapi kita berdoa semoga itu bisa nyelengin gitu ya. Berjalan lancar. Tiketnya dari sekarang dicelengin dulu kalau nanti takut ngerasa. Tapi itu sesuatu banget, insya Allah sesuatu banget. Ya akan terjadi ya. Nah kebetulan ini di serunding kali ini sangat spesial karena ini akan berbeda dari serunding lainnya karena kebetulan Om Dhani abis ini mau itu ya kayaknya mau cek tempat. Oh iya gua ya itu diantaranya gua ada pingin membuat kegiatan gitu ya. Iya. Di kemudian gua mau ngecek Taman Ismail Marzuki. Yang katanya udah jadi. Udah baru ya. Katanya belum. Nggak tahu nih. Ini masih abu-abu lah, masih abu. Gue pingin, ya itu tempat legend loh, Deng. Iya itu udah lama banget ya. Iya itu atas jasa Pak Ali Sadikin. Oh oke. Gubernur DKI ya. Ya jasa Pak Ali Sadikin yang dulunya kebun binatang. Kebetulan rumah gue dulu di belakang situ. Oh gitu. Di Kalipasir. Tapi gue nggak ngejual ganja ya. Ya seperti itu. Jadi kita pengen lihat aja sih. Kita pengen lihat itu. Nah jadi di serunding kali ini kita akan jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki ntar sambil ngobrol lanjutannya dengan Om Dhani. So teman-teman langsung saksikan sebentar lagi. Check it out. Tapi sebelumnya teman-teman boleh cek nih Om Dhani ngeluarin buku di tahun 2018. Judulnya Besar Menjadi Star. Besar Menjadi Star. Sedikit Om, artinya apa tuh Om? Maksudnya apa sih judulnya tuh Besar Menjadi Star? Kayak ini maksudnya gini. Menurut gue mungkin ada band dari awal tuh ya, bisa menjadi besar gitu. Oke. Tapi untuk menciptakan satu star, menjadi star gitu. Belum tentu? Belum tentu. Oke. Hitungan star menurut gue tuh ada sendiri. Gitu. Besar sama star tuh dua hal yang berbeda ya? Berbeda. Kalau besar ya udah setelah itu ya bisa pecah, bisa udah bisa. Tapi kalau dia star itu ya mengarah nanti bisa menjadi legend. Gitu. Oh keren. Jadi teman-teman mungkin penasaran, boleh masih ada nggak sih Om bukunya? Udah nggak tahu ya? Sudah nggak ada. Ya boleh dicek. Tapi gue mau cetak lagi. Nanti kita akan lihat nih. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ataupun ada di portal-portal internet sekarang kan kita nggak tahu ya. Langsung baca aja, boleh laporin ke kita karena ntar Om Dhani mau minta royalti ya. Soalnya ada yang jualin, ada yang bajak orang nggak tahu kan. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Taman Ismail Marzuki. Let's go. Biasanya Om kalau misalnya kayak gini nih, lo mau bikin suatu event gitu atau acara, biasanya step-stepnya apa aja sih Om? Pas masuk berarti lo udah memikirkan nih kira-kira Gigi harus secara birokrasi atau manajemen harus tertata rapi gitu-gitu. Lo udah kepikiran itu nggak sih Om dulu? Musisi atau artis itu tidak lepas dari seks, drug and rock and roll kan. Yang seperti itu gitu. Nah, sedangkan gue menentang hal itu. Ini agak sensitif, terserah Om mau jawab apa enggak. Akhirnya kan Om keluarlah dari Gigi, berhentilah membantu Gigi di manajemen. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapakah? Sebetulnya bukan gua mundur gitu. Oh oke. Gimana Om jadi ceritanya? Tapi yang benar adalah ada alasan yang lain, Neng. Gua itu ngambil royalti dari Gigi.